Ibadah Komsel pada hari Rabu 31 Juli 2024, mari mengundang jemaat dan pekerja untuk aktif mengikuti Komsel. Ibadah doa puasa mingguan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di pasar gereja. Doa puasa terbuka untuk seluruh jemaat dan pekerja. Ibadah doa membangunkan fajar hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 4.30 pagi bertempat di hall gereja. Bagi Bapak Ibadah Komsel pada hari Rabu 31 Juli 2024, mari mengundang jemaat dan pekerja untuk aktif mengikuti Komsel. Ibadah doa puasa mingguan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di pasar gereja. Doa puasa terbuka untuk seluruh jemaat dan pekerja. Ibadah doa membangunkan fajar hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 4.30 pagi bertempat di hall gereja. Bagi Bapak Ibu dan jemaat yang ingin menabur secara online, berikut adalah rekening persembahan gereja. Pembangunan ruang ibadah generasi telah dimulai. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menabur untuk pembangunan gedung, dapat melalui rekening pembangunan gereja sebagai berikut: BCA 718-025-9192 atas nama Sandi Gunawan. Ibadah Komsel pada hari Rabu 31 Juli 2024, mari mengundang jemaat dan pekerja untuk aktif mengikuti Komsel. Ibadah doa puasa mingguan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di pasar gereja. Doa puasa terbuka untuk seluruh jemaat dan pekerja. Ibadah doa membangunkan fajar hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 4.30 pagi bertempat di hall gereja. Bagi Bapak Ibu dan jemaat yang ingin menabur secara online, berikut adalah rekening persembahan gereja. Pembangunan ruang ibadah generasi telah dimulai. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menabur untuk pembangunan gedung, dapat melalui rekening pembangunan gereja sebagai berikut: BCA 718-025-9192 atas nama Sandi Gunawan. Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa,
Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang, jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri. Ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya dong? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin.
Pujilah nama Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah memimpin hamba-Mu ini, urapi terus mengurapkan yang baru yang datang dari Gusti Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, pagi yang luar biasa. Saat ini kita harus memuji, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Saudara, tema yang diberikan adalah family in unity ya. Kesatuan di dalam keluarga untuk pemulihan. Haleluya. Yang rindu dipulihkan lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dipulihkan pekerjaan kita dan janji Tuhan yang datang. Saya akan ambil karena ini keluarga ya. Di dalam Alkitab ada salah satu keluarga yang luar biasa bagi saya ya. Dan di situ ada pemulihan yang terjadi ya. Namun yang perlu kita pelajari ada beberapa yang harus kita lakukan ya, sehingga benar janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. 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 Rupanya ngantuk-ngantuk ya, karena saudara ya. Puji Tuhan. Nah, tidak asing saudara. Bagi kita yang sudah sejak kecil ikut sekolah minggu ya, nah ini luar biasa ya, yaitu satu keluarga, yaitu ada Maria, ada Marta, ada Lazarus yang kasih ya. Bagi kita yang sudah lama ikut Tuhan Yesus, namun kembali lagi kita disadarkan sebab firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat ya. Tubuh sekarang kita beri asupan makanan, tetapi untuk roh kita, ya. Terus kebenaran firman Allah yang akan memuaskan kehidupannya, yang akan membawa kita untuk kita yang semakin disempurna. Ya, saudara, di sini keluarga ini yaitu keluarga yang dihadiri Tuhan. Ya, itu penting, saudara ya. Kita setuju ini dulu ya, keluarga yang dihadiri Tuhan ya. Lukas 10 ayat 38 ya sampai 42 firman Tuhan demikian ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saudara, kebanyakan orang ya ketika berkhotbah menyalahkan Marta. Ya, padahal pelayanan Marta itu juga penting. Ya, jadi jasmani dan rohani harus benar seimbang. Tidak hanya jasmani tok, lupa rohani ya. Demikian juga tidak rohani tok, akhirnya nanti jadi rohana ya. Itu ya. Jadi harus berjalan seimbang jasmani dan roh ya. Seperti kereta api gambaran saya ya. Kereta dua rel itu kan ya, terus membawa kereta api itu ke tujuan, yaitu stasiun kehidupan yang dituju. Ya, harus balance, seimbang. Ya. Maka kehidupan kita akan selalu mengalami suatu keindahan-keindahan yang ada. Karena rohani dan jasmani berjalan bareng, ya. Enggak satu menonjol, satu menjelek sebenarnya, ya. Tetapi terus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dia dalam perjalanan, ya, perjalanan yang mengabarkan kabar baik, berita yang hari ini juga yang kita dengar kabar baik. Nah,
di situ ya ada seorang perempuan. Ya, perempuan biasa diibaratkan gereja Tuhan. Ya. Nah, ini disebut namanya bernama Marta, menerima dia. Ya. Dan kita perlu menerima Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Kita terima dia. Lalu dibaptis, lalu semakin yakin, semakin percaya. Terus, nah Yesus ini diterima Maria. Ya. Seberapa banyak kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati? Haleluya. Rumah kita adalah bait. Silahkan monggo Gusti Yesus. Ya, mari Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan. Ya, terus masuk ke dalam. Nah, ya, setelah menerima Yesus, ya kita terima, masuk ke dalam. Di sini ada karakter Maria. Ya, kita harus punya karakter Maria juga karakter Marta. Ya, nggak satu karakter. Ya, ya. Nah, di sini masuk dan di situ ya ada Maria duduk dekat kaki Tuhan. Masuk alam roh. Ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya, kita tidak hanya melakukan kegiatan jasmani doang, tidak. Tetapi menghadirkan Yesus di dalam kehidupan. Kita harus duduk diam, ya, di kaki Yesus sebagai gaya hidup, style kita. Ya, bukan style ya, style itu bisa ini. Style itu apa? Kehidupan kita, ya. Saya kalau ke pekerjaan kadang naik sepeda motor nyembah. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang luar biasa. Ya, sehingga tiba di sekolah fresh. Ya, yang semua duduk. Saya senyum. Selamat pagi Bu Guru. Ya. Selamat pagi Bu Sri. Wah, ada yang kaget juga. Tidak tahu sampai kapan atau bagaimana. Ya. Selamat pagi Bu Sur. Kita harus menebar sukacita. Tidak akan tersenyum. Ya. Kau sudah. Kau langsung. Ya. Lupa kita sedih cinta. Transfer. Sukacita. Itu hanya bisa ketika anak-anak Tuhan dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kadang kita kan emosi ketika mendengar perkataan orang. Tapi anak-anak Tuhan ketika mendengar perkataan terus ya, luar biasa. Kita semakin dibenahi. Kita belum sempurna, ya. Termasuk yang ngomong ini belum sempurna, jauh daripada sempurna. Tetapi kita harus mau masuk di dalam kesempurnaan. Yang penting mau dulu, ya. Ini modalnya belum. Ya Tuhan, ya Tuhan, bentuk. Ya Tuhan, yang penting mau dulu. Ya. Seperti karakter Marta ini mau menerima Yesus. Mau. Ayo masuk dalam, kita tahu karakter Maria. Duduk diam, dan itu harus ada di dalam kita. Tidak hanya karakter Marta saja, tetapi karakter Marta, Maria harus ada. Ya. Kemenangan, ya, itu akan jadi milik. Amen. Ya, duduk dekat itu. Oh, puji Tuhan. Ya, Marta ada salah, ya, tetapi kadang banyak ya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, oh salah Marta. Enggak ya, semuanya harus bangun ya. Dan kalau kita setelah puasa 3 hari sama-sama, kan ada perjamuan Marta ya.
ada Marta yang ini sudah ya ada cakap koyungkan sampai ada sih ya, tapi kudu poso dhisik sudah ya. Mari poso, wah ya ada yang bawa jeruk, ada yang bawa sikat bro dengan kebersamaan harus ada, pelayanan mata harus ada, Maria juga ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya ya. Terus ya, hati-hati dengan masalah kelelahan ya. Kadang kalau orang sudah capek ya, itu siapa ada orang ngomong nggak enak ya. Itu normal ya. Tetapi kita maulah ya, haleluya. Terus dibenahi oleh Tuhan ya. Sedang mata ya, sibuk sekali ya. Wong Jawa kan biasa hukum ya, lugu subuh ya, kupo lugu enak ora lugu bro muridnya rolas ya, golek kursi rolas wah sibuk ya. Mungkin Lazarus juga ya sibuk ya. Terus ini kayak capja apa ikan bakar apa gurami ya, sibuk sudah masak. Saya coba ya. Maria duduk di kaki dekat Yesus. Aduh, ya mampu. Oh, ini kode nyampe sebenarnya Yesus. Ya. Ya. Mendekati Yesus. Sibuk sudah, sibuk kerja. Sibuk melakukan ini, ini sudah. Sibuk ya, mulai mendekat. Kelelahan, mulai haus. Biasanya kalau kelelahan orang yang lari tidak. Kalau di situ ada sate, ada saudara lain apa? Siapa yang Anda pilih? Saya pilih aku, saudara. Haus. Di balik kesibukan yang terjadi dalam hidup ini, kadang kehausan, ya, kehausan. Nah, di sini delok Maria kok enak. Duduk dia mendengarkan enjoy, mungkin sambil sedang, mungkin sambil begini. Ya, sudah. Dia terganggu ya. Kalau dia fokus di pekerjaannya, saya tidak terganggu, tapi enak ide. Lo ya, jika enak ide. Belum firman, aduh, maju saudara. Nah ini, terus apa dia kata? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nuduh Tuhan gak peduli sih. Ya, Tuhan, aku sudah capek kerja, aku sudah gini. Kok datang ke Tuhan? Orang kok yang menyakiti orang yang baru bayar ini Tuhan, aku sudah capek. Kenapa seakan kok gak peduli? Nuduh Tuhan gak peduli. Ya, silakan. Dikatakan juga saudaraku membiarkan aku menyalahkan orang. Ya, tadi nyalahkan Tuhan, Tuhan. Percuma. Doa pagi tak laku, poso tak laku. Benyuno wis pokoke wis iso kulo gereja wis tak laku. Tapi kok sih endek masalah. Tuhan gak peduli. Ya, terus nyalahkan manusia. Ya, hablum minallah ya saudara ya. Hablum minallah menyalahkan Tuhan. Hablum minanas. Ya, bukan kita kan hablum minallah, hablum minanas. Saling nyalahkan Maria. Ya, berapa banyak saudara yang sering menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Tidak ada yang ngajak puji Tuhan, haleluya. Ya, yang disalahkan orang lain. Ya, karena lelah, capek deh. Bangun pagi, ya, kerjaan itu.
Senin. Jadi teman saya saudara. Termasuk saya kadang-kadang seperti itu, Senin dan tapi saya berdoa Bapak Yesus, roh yang grundel tentang Senin pergi saudara ya. Ketika Minggu enak ya doa, ya santai. Yesus sudah suruh, Senin ketemu si A, si B, si ketemu, sudah ketemu lagi. Itu kalau enggak hati yang dipelihara, terus ya hati yang terus ya duduk dekat di kaki Tuhan. Ya Tuhan, kayak di sana. Kemarin kumpulkan kali itu. Bapak Ibu rela untuk ini, Bapak ikhlas. Dia sinten sing merengut, dan jenengan merengut sak mili besok belum kakek buat apa tapi besok gue sekali. Saya kasih itu. Kita diperhadapkan banyak orang. 10 murid 10 karakter, ya. 100 anggota jemaat 100 karakter, ya. Seperti itu, ya. Ada yang iso dilurus, ya. Ada yang iso di sayur, kalau waduh itu seneng, ya. Ada yang damang, nyatu, wah seneng, ada seperti itu, jadi macam-macam orang. Itulah keajaiban. Kalau semua sama itu robot, ya. Jadi Tuhan itu wah, luar biasa. Saudara kembar saja yang identik itu nggak sama. Ya, itu yang identik. Dasar itulah luar biasa. Yang sidik jari ini sudah nggak sama. Ya, bahkan seluruh dunia nggak sama. Wow, luar biasa. Ya, menuduh membiarkan bahwa saudara membiarkan aku melayani saudara, suruhlah dia membantu ya, mulai ngomong Tuhan ya saudara ya. Ini kadang-kali kita sering ngomong Tuhan ya, Tuhan itu loh Tuhan ya, ulang itu udah Tuhan ya, terus buat apa nih lah Tuhan, buat pindah semua pindah ya saudara ya, nyuruh Tuhan ya, makanya ajaran Tuhan berkatilah ya. Ada orang yang menjengkelkan Tuhan berkati si A, Tuhan berkati si B, ya. Itu saudara. Nanti biar itu yang jadi dia berkati. Ya, ya memang seperti itulah. Salibmu, kadang salibmu, pikulah salibmu. Ya untuk salibnya Yesus kaboten. Ya nanggung dosa sendiri. Salib kita itu kalau ada orang muangkel nih ya. Geleng suruh ngampuni saudara. Suruh ngampuni. Haleluya Tuhan. Ampuni si aku, puji Tuhan. Ampuni. Isa saudara di dalam kata. Haleluya, puji Tuhan. Ampuni Tuhan. Ketika itu Tuhan ampuni. Jalan keluar. Di tempat peduk gue saudara ya. Arab salaman ini ngaleh ya saudara. Kenapa? Masih bisa dalam doa, tapi dalam perbuatan kadang gagal. Itu saya alami, makanya saya jujur saja ngomong. Kadang kita gagal pada saat di dalam perbuatan. Dalam doa enak ya, wah Tuhan berkati Tuhan, dia sudah menyakitkan aku, sakitnya di sini itu Tuhan. Kita sudah itu ya, sudah itu. Ketemu Tuhan ya, sudah bisa nyelingkus. Lagi sojok ke peduk saudara. Tetapi orang yang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ya, apabila saudara bersalah, ya ampuni dia 7 kali. Wah, 7 angka sempurna sampai sempurna. Itu hanya orang yang bisa. Dia dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ya. Hati-hati dengan kelemahan. Capek kadang-kadang kita jujur, capek, kesel. Itu normal. Dan reaksi yang normal seperti mantan. Doa sama Tuhan. Doa dekat dengan mendekati. Ya doa sama Tuhan. Tapi
ngelantur senyalane Tuhan, nyalahne sesama, nyalahne yang kuat, bahkan nyalahkan anak. Itu gara-gara mama. Aku tak tinggal kerja. Mama, musuh anakku yang lurah. Mama, sudah geger sudah. Menyalahkan. Ya, padahal gak ini bareng. Tapi begitu ada, wah, disapa aku. Wih, musuh kayak mama. Mama, tidak mama kayak contoh ini. Musuh mama ngaku-ngaku di depan anak-anak itu salah mama enggak? Tidak, itu salahnya mama. Akhirnya apa itu jadi? Kelompen melayang, sepatu melayang, cium, piring terbang, cium, kantor, kelelahan, capek ya. Kadang kita diserang itu, pikir sejenak dan renungkan. Oh iya, ya. Saudara, tapi sebagai anak Tuhan, mari supaya balance antara jasmani dan rohani dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat jangan menyalahkan orang, tapi dekat dengan. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Hidup adalah pilihan. Amin. Ya, segala hidup adalah pilihan. Tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, engkau khawatir lah. Roh khawatir hari ini juga menyerang gereja, menyerang anak-anak muda. Jodohku suki ya. Wah, aku sudah lulus S1, tapi saya dulu itu pekerjaan banyak sudah. S1 ya, S2 wah ya, S lilin akhirnya total S lilin sudah. Terus saya punya teman sudah S1 ya. Lalu kok meloncat dapat jadi guru bakso ya wis bakso saudara ya. Tukang bakso. Gak apa-apa ya. Melayani yang penting ya ada kerja. Khawatir, khawatir. Kita kan kadang khawatir. Aduh aku khawatir ya. Padahal kita bangga ya. Saudara ya. Tetapi ada sesuatu ya. Khawatir ya, tidak diakui ya, khawatir sosial. Waduh, nanti kalau aku foto sama tukang itu, wah nanti dikirain wah khawatir sosialnya aku. Makanya ada muncul sosialita ya. Jadi khawatir nanti kalau yang dikumpuli sama yang itu loh tasnya branded di atas 1 miliar, ada sendiri kumpulan tas 1 miliar sosialita. Khawatir, gak diakui. Sama temannya ada khawatir. Hari ini seperti itu. Roy khawatir itu. Saudara saya pernah ya selfie sama Pak Bupati, Bu Bupati ya, Bu Ibu. Bu boleh selfie pada saat itu memenang. Oh enggak Pak, enggak selfie. Cekrik. Rasanya apa? Terselip dalam hati. Wah. Supaya dia wah untuk baru Bupati. Bupati ibu bangga. Kenapa? Ingin mendongkrak sosialitanya, ingin mendongkrak pamornya. Ada orang berupaya itu cuan biar didongkrak ekonominya tanpa Tuhan. Nah itu yang salah. Harus seimbang. Boleh mendongkrak apapun ya, mendongkrak jabatan, mendongkrak ya, boleh. Tapi ada tapinya sudah. Ojo khawatir dulu, sok khawatir. Sudah serahkan Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Amin. Haleluya.
Tapi ketika kok kayak gitu, kok kayak paru-paru, tapi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Amen. Serahkan khawatirmu Tuhan, aku khawatir. Ya. Khawatir. Ini Tuhan, sampaikan aja. Kita di hadapan Tuhan telanjang. Mudah di hadapan Tuhan, mudah becek. Apa adanya aja ngomong sama. Tapi aja mudah becek dari bos. Nanti dikira gila. Kita di hadapan Tuhan telanjang, mudah becek. Wah, aku kok uang dari Tuhan. Ini video sing moro-moro mak sliver. Itu joget-joget. Kadang dinikmati. Oh Tuhan, ngomong aja sudah. Ya bergegas-gegas karena itu sakit. Oh Tuhan, ya. Dah, selalu. Dan ini lagi tidak hanya paten, apa itu saudara? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yo, gak ada masalah, tidak ada ini saudara. Mas tuh masalah nggak usah dicari ya, nggak usah mas banyak perkara ya. Saudara yang anda cari-cari, saudara nggak usah cari perkara ya. Haleluya. Menyusahkan diri, menyibukkan diri ya. Ada kalau bajingan saya juga gitu ya. Sudah selesai semua pekerjaan di sekolah ya sudah upload ini, sudah upload ini. Kadang menyibukkan diri ya, menyusahkan diri akhirnya masih ke belakang sekolah ya, nyambung. Saya ini aja, derajat saya nggak akan turun jadi tukang kebun. Walaupun saya kepala sekolah. Tapi kalau jalur itu, gelap kuring nggak belakang sekolah saya nyambung sih. Akhirnya itu semua melok-melok. Ya, segala menyusahkan diri, ya. Tapi ojo khawatir, menyusahkan diri sambil khawatir. Wah, ini kedua-duanya klop sudah, ya. Ini kan ada di dalam kita, ya. Mau tidak mau kita harus jujur, ya. Ya, kalau kita jujur Tuhan itu aku kadang-kadang khawatir Tuhan. Aku kadang-kadang ini Tuhan, ya. Bilang sama Tuhan, ya. Yang tidak boleh khawatir, ya. Itu, ya. Yang tidak boleh khawatir, ini selalu khawatir, ya. Ini mesti ada karakter ini, ya. Tapi Tuhan katakan apa? Tetapi hanya satu. Ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari. Hidup ini adalah pilihan dan masa free will, ya, free will, kehendak bebas, ya. Ketika Adam dan Hawa namanya diberi kehendak bebas, cuma Tuhan ngomong, wah Adam, jangan kau makan buah bangsawan jangan dikai roh, diberitahu, tapi kehendak bebas kembali ke Adam, kembali ke Hawa, ya. Free will, kebebasan. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memberi solusi. Free will, kebebasan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita berdoa? Apakah kita dekat kaki Tuhan? Apakah kita mau mendengarkan firman-Nya? Free will, kehendak bebas. Makanya hidup adalah pilihan. Pilih yang membuat masa depan cerah. Karena Tuhan merancangkan made. Amin. Masa depan cerah. Pilih itu. Ketika kita memilih itu, maka mulut akan berkata,
ya, tapi dalam hati hukum ya ini gue bakso, hukum gue yang ini gue Coca-Cola, tapi dalam hati kita bukan telepati, ya, ngomong saja, ya, tapi nanti lah, ya om ini tuh, seperti itu ya. Jadi, ya, pilih. Ya, perkataan kita harus yang dipilih apa? Ya, masa depan. Oh, Tuhan merancangkan masa depan. Karena kita sudah memilih masa depan itu pasti baik. Perkataan juga harus baik. Tangan juga begitu, kaki juga begitu. Terkoneksi semua. Ya, terkoneksi semua. Kalau kita sudah berpikir, oh aku bisa, maka akan direspon oleh otak, ya, oleh tangan, oleh kaki. Ya, saya sering kan ngomong kepada murid saya, ya, ketika dia saya kasih kita, ayo siapa yang bisa? Enggak mau, aku nggak bisa, ya betul. Kamu jalan, enggak bisa. Kamu amin, enggak bisa. Siapa yang bisa? Cewek sudah. Belum bisa, tepuk tangan, Bapak ada ngomong sudah, Bapak bilang apa? Yang bisa. Maka konsep tidak bisa itu harus kita dari kehidupan anak-anak Tuhan. Selama itu bisa dilihat, bisa diajari, bisa dilakukan, katakan aku bisa. Walaupun mungkin tidak maksimal, ya, butuh keterampilan, butuh hati. Dulu saya gitu suruh ngedrum, ya, saya ingat, ya, ibu pendeta saya percaya. Saya duduk. Nggak tahu. Terus kemudian dicekel, dijunjung, didelek kursi. Coba, bisa. Kadang-kadang yang membatasi kita adalah kata-kata nggak bisa. Direspon sama otak, ya. Kalau mulut kita ngomong itu lidah, ya. Ini bagian dari kebutuhan tubuh. Ngomong nggak bisa, respon, aduh nggak bisa, tangan loh. Ya supaya sih tak bayangin itu loh kemarin itu ya. Enak perut, aku sih punya gigi mau. Perut enak makan. Si tangan juga begitu. Enak betul, mangan toh. Lo aku sih nyuruh ini, aku sih nyuruh ya. Tangan. Kaki juga gitu. Enak bro. Makan capcay berbulan. Aku sih ngunyah. Kaki gak mau. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Satu hari mulai tangan diangkat. Loh, aku mau sih. Kaki mulai duduk. Jangan terus. Loh, kaki mulai duduk. Keringat sak jagung-jagung terus. Terus apa? Maksudnya kenapa tadi? Semua tidak mau bekerja sama. Demikian juga ya kehidupan gereja. Kalau semua ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ya masih ya mulutnya kadang ya, tetapi kadang ya bawa sate, ya itu saling melengkapi. Itulah kehidupan. Nah, rumah tangga ini, saudara, ya kadang-kadang ada dalam kehidupan kita, ya sudahlah kita jujur aja, kadang khawatir menyusahkan diri, tetapi ambil bagian yang apa yang Maria lakukan. Amin. Maria telah memilih bagian yang terbaik tanpa kita menyalahkan Marta dalam hal pelajaran ini. Itu kedua-duanya karakter itu harus ada di rumah kita, tangga kita, melayani yang ada dalam kehidupan kita. Karakter Marta ada dalam kehidupan kita, karakter Maria juga ada dalam kehidupan kita. Itu baru sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna. Ada semua, ya, ada semua. Ya.
disebut suatu keluarga yang akan dipulihkan. Apakah itu berjalan mulus? Enggak. Pada suatu saat Lazarus sakit, ya. Nah, Lazarus sakit, datang pada Yesus, Maria dan Marta, ya. Lalu Yesus tidak cepat-cepat datang, ya. Baru ya berapa hari, sampai 4 hari dia dikubur, dipulihkan. Yang tadinya Lazarus yang sakit itu sudah normal kalau dalam kehidupan kita, ya. Tapi jika kita yang mempunyai karakter yang dimiliki Marta, Maria dan juga Lazarus, ya, saat Lazarus sudah dibangkitkan, banyak orang yang ingin lihat Lazarus jadi kesaksian. Semakin banyak orang yang bertobat saat itu. Karena mujizat terjadi. Pemulihan keluarga yang tadinya ya keluarga ini pulih, tapi suatu saat di dalam perjalanan kehidupan kita ada sakit, ya, ada banyak tantangan, tetapi endingnya ya dipulihkan, jadi kesaksian. Dan Tuhan rindu akan dikerjakan di tempat ini. Amin. 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 Tuhan akan lakukan mujizat. Sehingga orang berkata, ya kalau GBI ini buat ya. Lihat, bukan apa lo kan? Mereka ikut sendiri. Wah, penyembahannya luar biasa. Kaum musiknya luar biasa. Ya, walaupun tadi ngomongnya boleh tiba jadi itu ending. Puji Tuhan, mau gitu. Terus setia amin. Tuhan memakai nama dia dengan luar biasa dan memakai kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kasih Tuhan. Pengen menyaksikan enak kemana yang dari mana itu yang taruhlah Bapak dari luar biasa. Juga polisi berarti ya. Polda. Di Polda. Ya. Jadi saksi, ya. Haleluya, puji Tuhan. Pilih yang terbaik. Kita mendengarkan hati Tuhan, kita saling yang melengkapi. Ya mungkin ada yang, oh ini kurang itu ya kita, ya seberapapun yang ya kita bisa saling mendukung, yang lemah didukung yang kuat. Haleluya. Ya, yang miskin didukung yang kaya. Ya seperti itu di firman Allah. Ya, puji Tuhan. Terakhir mari kita baca saudara. Kelihatan saudara ya. Oke ya. 1, 2, 3. Kesatuan keluarga adalah rencana Tuhan, dan jika orang percaya menyadarinya, maka pemulihan demi pemulihan akan menjadi suatu kenyataan. Katakan, amin. Pemulihan demi pemulihan jadi kenyataan. Pemulihan ekonomi jadi kenyataan. Pemulihan keluarga jadi kenyataan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya, mantap. Tolong diicat. Iya, thank you. Tuhan memberkati. Selamat hari ini. Yesus
Di atas kayu salib sempurna. Kami gak layak. Siapa kami yang berdiri sambil yang boleh menerima tubuh dan darah? Kami gak layak. Banyak dosa pelanggaran dan sudah kami lakukan. Kami pernah mengecewakan. Mungkin juga kami pernah meninggalkan. Mungkin juga kami pernah jahat. Tetapi Kau setia dan tetap memberkati. Ketika pagi hari ini kami seperti kami mengangkat Kau tinggi. Cuma satu yang kami mau katakan, Kau baik. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tak pernah ingat dosa pelanggaran kami. Tuhan setia bagi kami. Karena itu cuma dan terkasih, berjanjilah kepada Tuhan untuk setia. Berjanjilah kepada Tuhan untuk hidup tanpa takut. Karena Dia sudah mati bagi kita saudara. Yang saat ini kita akan buka sekedar roti, tetapi ini sebuah covenant bagi saudara saya. Tadi saya berbicara roti. Bukankah roti yang saat ini kita pilih ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Kami berterima.
Mari kita baca. Seandainya darah yang tidak dicurahkan, maka tidak pernah ada penebus, pencuci. Bukankah cawat yang pakaian dan kita dan berjalan, yang di atasnya kita mengucap syukur dan membaca Tuhan. Ini benar-benar bukan persetubuhan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dengan berucapan syukur dalam Yesus. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya pada Yesus. Yesus memulihkan, Yesus menyembuhkan, bahkan Yesus menyediakan yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya jemaatku akan kembali pulang. Mari jemaat yang terkasih, angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang kekal.